kami perbuat, apa yang dapat kami kerjakan, tapi hanya karena kasih Tuhan menolong kami senantiasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat yang indah ini Tuhan, kami terus mau diisi oleh Tuhan. Mari isi hati kami dengan Tuhan. Berbicaralah kami siapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Dan saya awali dengan perkataan yang sering kita dengar, bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. Amin. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Agama itu hanya diperlukan dari segi administrasi negara. Jadi kekristenan bukanlah sebuah negara. Dan berkenaan dengan itu, saya akan membahas tentang istilah legalisme. Legalisme. Kata legalisme ini tentu dari kata dasarnya legal. Legal berarti artinya sah, resmi, ya, sah. Jadi kalau sesuatu itu dikatakan legal, berarti artinya sah, resmi, berlaku. Misalnya di sebuah negara dia legal. Seperti gereja kita ini pun dikatakan legal karena ada hukumnya. Saya pun sebagai pendeta adalah legal. Karena ternyata ada juga pendeta di luar sana yang kita tidak tahu, karena tidak dinaungi oleh sebuah organisasi dan tidak ditakbiskan. Jadi gereja kita pun adalah gereja yang disebut legal, resmi, sah, karena ada di bawah naungan organisasi dan diakui oleh negara. Dan adapun kita diakui oleh warga setempat, itu sebenarnya adalah tentang keakraban kita, ya, persahabatan kita. Itulah namanya legal. Dari situ dikembangkan lagi legalis, ya. Kalau dikatakan legalis berarti pengesahannya, ya. Jadi kalau legal, sah, resmi. Terus ada lagi legalis atau legalitas. Mana legalitasnya? Mana tanda buktinya? Tanda bukti keabsahannya, tanda bukti keresmiannya. Karena ditanyakan, ya, mana legalitasnya? Kamu sebagai pendeta, mana, coba tunjukkan legalitasmu, ya. Biasanya legalitas itu bisa kita tunjukkan dari kartu anggota misalnya, kan, atau sertifikat. Jadi ijazah seseorang itu legal atau tidak, ya, melalui tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang, yang berwajib. Nah, sekarang kalau dikatakan legalisme, gitu ya, legalisme berarti segala sesuatu yang dikerjakannya, yang dilakukannya berdasarkan keresmiannya,
berdasarkan keabsahannya, ya, jadi sah. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. Kenapa? Karena sesungguhnya semua agama itu legalisme, ya, bersifat legalisme. Berarti apa sih legalisme itu? Legalisme itu adalah yang dilakoni, yang dikerjakan hanya berdasarkan dari keabsahan diri sendiri. Ya, jadi berdasarkan dari diri seseorang itu. Ya. Itulah legalisme. Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa semua agama yang ada di muka bumi ini dia bersifat legalisme. Legalisme itu berarti melulu dari posisi orang-orang tersebut, bagaimana segala tindak tanduknya, bagaimana segala usahanya menjadi legal, menjadi sah, menjadi resmi dia di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi keresmiannya, keabsahan seseorang itu di mata Tuhan semata-mata berdasarkan posisi orang itu, gitu ya. Itu makanya mereka fokus kepada apa yang dikerjakan orang itu, apa yang dilakoni orang itu, karena yang dikerjakannya, yang diperbuatnya itu yang menjadi syarat bagaimana orang itu di hadapan Tuhan. Jadi karena berdasarkan itu sehingga orang atau agama berusaha melakukan segala sesuatu, melakukan banyak hal, dan bahkan mereka menganggap semakin banyak yang dikerjakan, yang dilakukannya akan semakin sah, akan semakin resmi mereka di hadapan Tuhan, begitu ya. Jadi yang diperbuat orang itulah menjadi syarat mereka sah, mereka resmi, mereka diterima oleh Tuhan. Sehingga agama-agama berlomba-lomba untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kadang-kadang bertambah-tambah, hari demi hari bertambah, bulan demi bulan bertambah-tambah, tahun demi tahun bertambah-tambah, dengan harapan supaya semakin sempurna, ya. Jadi semakin sempurna, semakin sah, semakin resmi, gitu ya. Dan sebanding dengan itu, kalau mereka melakukan banyak hal, tentu juga di pihak lain mereka juga membuat aturan-aturan supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang mengurangi keabsahan mereka di hadapan Tuhan. Jadi dibuat aturan-aturan, tidak boleh ini, tidak bisa seperti ini, ya. Makanya ada istilah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Ya, jadi ada perintah dan di lain pihak ada larangan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa semua agama
bersifat demikian. Sehingga saya katakan bahwa semua agama di muka bumi ini telah bersifat legalisme, ya, terkecuali tentunya ke Kristennya, ya, karena Kristen bukanlah agama, ya. Jadi orang itu layak di hadapan Tuhan, mereka diterima oleh Tuhan adalah semata-mata karena apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Itulah pemahaman mereka. Mereka diterima oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana saya katakan di dalam kekristenan bukanlah demikian. Oleh karena itu coba kita melihat Efesus pasalnya yang kedua. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? 2, 3, iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Jadi kita layak di hadapan Tuhan, kita diterima dan kita menerima keselamatan itu bukanlah atas usaha kita. Bukan karena berdasarkan pekerjaan dan perilaku kita, ya. Karena dikatakan tadi bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan hanya karena kasih kemurahan Tuhan, ya. Sehingga saya mengatakan bahwa sesungguhnya kekristenan itu tidaklah bersifat legalisme, ya? Tidak berdasarkan legalisme, tapi semata-mata hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada dasarnya orang Kristen untuk bermegah diri. Amin. Amin. Dan tidak ada dasarnya orang Kristen untuk bersifat sombong, yang mengatakan dia lebih tinggi daripada yang lain, dia lebih kudus, lebih benar dari orang lain. Jadi tidak ada klasifikasi seperti apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, yang mereka menganggap mereka lebih suci daripada pemungut cukai itu. Dan tentu bukan hanya orang Farisi, juga orang-orang beragama hari ini pun tidak terlepas dari pemahaman seperti ini. Karena apa? Karena mereka bersifat legalisme, yaitu banyaknya yang dilakukannya, banyak yang dikerjakannya, kesuksesannya melakukan, keberhasilannya mengerjakan, dianggap mereka menjadi syarat atau standar mereka resmi atau sah di hadapan Tuhan. Berarti kalau berdasarkan kesuksesan seseorang, berarti ada klasifikasi, ada yang lebih sukses, ada yang lebih berhasil. Sehingga tentu orang-orang yang menganggap mereka lebih senior, ya tentu mereka akan merasakan bahwa mereka lebih tinggi klasifikasinya, lebih tinggi kelasnya.
lebih rohani dari orang-orang lain. Tetapi firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Dan tentu mayoritas orang Kristen mempercayai hal ini dan menghidupi hal ini, bahwa mereka tidaklah berdasarkan perbuatannya, segala usahanya, sehingga mereka terima keselamatan, tapi murni karena kasih kemurahan Tuhan. Dan bahkan beberapa minggu yang lalu saya sudah mengatakan di tempat ini, kalau bukan karena kalau dicemari dengan usaha yang lain, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Coba lihat di dalam Roma 11, ya. Roma 11 ayat yang ke-5, ya. Roma 11 ayatnya yang ke-5. Apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Ya, Roma 11 gitu ya. Oh, yang 6 ya. Yang 6. 2, 3 ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kasih kemurahan Tuhan tidak boleh diplus-pluskan, tidak boleh ditambah-tambahkan. Kalau ditambah-tambahkan sedikit pun, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi oleh karena itu kita jangan menyempurnakan apa yang sudah Yesus kerjakan, dan jangan kita tambahi apa yang Yesus berikan. Wah, kayaknya kurang klop ini, saya mau tambahi. Jadi kasih karunia Tuhan tidak boleh kita tambahkan dengan upaya-upaya kita. Pada saat kita menambahi dengan upaya-upaya kita, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sedikit saja pun tidak boleh. Maka seperti balansnya antara perbuatan yang sedikit pun akan bisa menggagalkan prestasi yang kita capai. Sebagaimana hukum Taurat itu, kita bisa kerjakan 90, tapi satu kita gagal, maka seluruhnya akan menjadi gagal. Ya? Jadi ini mutlak. Dalam hal ini mutlak. Jadi firman Tuhan itu punya otoritas, enggak membingungkan, enggak ambigu, tetapi tegas, jelas, bahwa reputasi kita yang sudah hebat luar biasa, tapi sedikit pun kita lalai, sedikit pun kita melanggar, maka pencapaian yang sudah kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Kalau hal itu menjadi dasarnya, gitu, ya. Jadi kalau perbuatan menjadi dasarnya, kalau hukum Taurat menjadi dasarnya, maka berusahalah mengerjakannya secara sempurna, gitu ya. Tapi kalau engkau tidak bisa mengerjakannya,
secara sempurna, maka jangan merasa hebat, karena pasti dan dipastikan bahwa tidak ada satupun orang yang akan bisa sanggup mengerjakannya. Itulah kemutlakannya, ya. Jadi mutlak. Dan oleh karena itu jangan pernah lagi mengerjakan pekerjaan itu berdasarkan kesuksesan kita, kesanggupan kita. Yang dimana saya berulang kali mengatakan di sini, jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat itu. Karena satu kita kerjakan, maka keseluruhannya akan menjadi batal, menjadi gagal. Nggak ada sistem kredit zaman sekarang, seperti mahasiswa sekarang kan sistem SKS, ya. Kalau zaman dulu adalah sistem gugur. Saya masih sempat sistem gugur, dan barangkali kami angkatan sistem gugur itu, ya. Jadi kalau mata kuliah misalnya 10 dalam satu semester, kita 9 sukses, 1 gagal, maka yang 9 itu pun akan diulang semua. Kalau sekarang kan bisa dicicil kredit gitu, ya. Yang gagalnya aja yang kita akan. Seperti itu, hukum Taurat itu seperti itu. Oleh karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Tadi dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9 itu dikatakan bahwa keselamatan itu semata-mata karena pemberian, bukan hasil usaha kita. Oleh karena itu jangan bermegah diri. Dan bahkan di Roma pasal 11 ini, ya, ayat 6 tadi, tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi lawannya, ya, lawannya. Kalau hukum Taurat kita sukses 10, sukses 9, tapi gagal 1, maka semuanya gagal. Demikian juga ini. Kasih karunia dikasih 9, tapi mau kita tambah 1. Berarti yang 9 itu pun bukan lagi kasih karunia. Gitu, ya. Oleh karena itu jangan pernah tercemar, jangan pernah diaduk. Jangan pernah diaduk. Jadi kalau saya katakan tadi, kekristenan bukan agama, bukan legalisme. Oleh karena itu mari kita benar-benar hidup tidak legalisme itu, ya, tidak legalisme itu. Nah, pada minggu kemarin saya sudah mempertontonkan orang yang seperti berdiri di dua sisi, ya. Bahkan ilustrasinya kemarin apa? Penjala ikan, ya. Yang penjala yang ingin mendapatkan burung puyuh dan ikan. Ikan ada di pinggir sungai, berada di air, sedangkan burung puyuh ada di daratan, tapi ada di pinggir, dua-duanya di pinggir. Maka dia mau mencoba untuk mendapatkan dua-duanya, tapi jalannya tidak cukup lebar untuk mencakupnya, maka dua-duanya pun hilang, nggak dapat apa. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mau saya sampaikan kepada kita dan bahkan kepada Kristen semuanya, karena suka tidak suka, senang tidak senang, di dalam kenyataannya seperti ini mayoritas terjadi di kekristenan hari ini, ya. Dan nanti saya sampaikan
di dalam hal apa hal ini terjadi, gitu ya. Untuk mendapatkan dan menerima keselamatan, bisa dikatakan mayoritas Kristen mempercayai hal itu, bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena pemberian Tuhan, hanya karena kasih kemurahan Tuhan, gitu ya. Mereka meyakini, mempercayai, mengajarkannya kepada banyak orang, menceritakannya kepada orang, bahwa hanya karena kasih kemurahan Tuhanlah saya diselamatkan. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan saya. Saya diselamatkan bukan karena aksi-aksi sosial yang saya lakukan. Saya diselamatkan bukan karena saya banyak bersedekah kepada orang fakir miskin. Tetapi saya diselamatkan semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Yang sesungguhnya saya tidak layak menerima keselamatan itu. Tetapi karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada saya, maka saya yang tidak layak ini pun diterimanya dan diberikan keselamatan kepada saya. Saya percaya mayoritas Kristen mempercayai hal. Sekalipun banyak sinode-sinode, ya, banyak denominasi, tapi mayoritas di dalam hal ini mereka percaya. Mempercayai Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi bahkan dipertegas tadi di dalam Roma 11 itu tadi, bahwa tidak boleh kita hamirkan, tidak boleh terkontaminasi. Terkontaminasi itu pun tidak ada ukurannya, sekecil apapun, sekian gram misalnya, ukuran timbangan. Oh, kalau sedikit tidak masalah. Karena ini berbicara hati, berbicara roh kita. Jadi tidak ada ukurannya besar kecil. Makanya kalau dosa di dalam pemahaman Kristen tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Bahkan dikatakan firman Tuhan juga, orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Gak ada konsep ini di dunia ini seperti ini. Di agama yang legalisme tadi gak ada konsep itu. Jika kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, engkau berdosa. Gak ada dalam sistem legalisme itu. Maka dalam agama yang lain tidak ada konsep seperti ini dan pemahaman seperti ini. Hanya di dalam kekristenan. Berarti kemurahan Tuhan tidak boleh ditambah. Kemurahannya tidak bisa disempurnakan oleh usaha kita. Kita kerjasama, maksud kita baik barangkali. Aku mau kerjasama dengan Tuhan, yaitu dengan cara aku menambahi apa yang diberikannya kepada saya supaya lebih sempurna, supaya lebih klop. Kalau demikian dilakukan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi biarlah hati kita bersih, Bapak Ibu. Biarlah pikiran kita plong. Jangan berusaha mau nambahi, berusaha berjuang mati-matian. Berarti kalau diibaratkan dari eksaktanya, itu fatal. Fatal. Dengan menambahi itu fatal. Karena firman Tuhan berkata tadi, kalau
Dengan perbuatan maka kasih karunia itu tidak lagi kasih karunia. Maka apa yang dikerjakan, apa yang telah dituntaskan, apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib itu menjadi sia-sia, tidak punya nilai arti apa-apa. Ya, tak ada artinya. Kita mau menolong dia, menjadi sia-sia kematian Yesus itu, darahnya yang tercurah. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, kekristenan jangan menambah-nambahi. Jangan ada inisiatifmu, jangan ada dari pihakmu untuk menambahi. Karena pada saat engkau tambahi, maka kasih karunia tidak lagi menjadi kasih karunia. Saklek, kalau dikatakan saklek. Sebagaimana sakleknya hukum Taurat, kalau satu gagal maka semuanya pun gagal. Di sini pun ternyata sama. Semakin kita hayati, ternyata sama. Hukum Taurat satu gagal, semua gagal. Kasih karunia satu ditambahi, maka kasih karunia tidak lagi menjadi kasih karunia. Luar biasa firman Tuhan ini. Pengajarannya itu luar biasa. Harus kita sungguh-sungguh hayati. Ya. Lalu tadi saya katakan, kalau banyak gereja dan mayoritas gereja mengimani bahwa keselamatan itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Ya. Tetapi ada campurnya di tengah-tengah perjalanan. Di awalnya kasih karunia. Saat mereka menerima keselamatan, itu murni karena kasih karunia. Usaha manusia itu tidak ada sedikit pun, tapi hanya di awalnya saja. Makanya saya mau bawa ini legalisme ini dalam khotbah hari ini. Tapi seiring perjalanannya, setelah menjadi orang percaya, setelah menjadi manusia baru, di dalam perjalanannya inilah tanpa disadari maka mereka menjadi jatuh kepada legalismenya itu. Dan barangkali saya tidak terlalu maju mengatakan, ternyata masih kebanyakan gereja seperti itu hari ini. Di dalam perjalanannya sebagai orang percaya, bukan pada saat mereka lahir barunya, bukan, tapi menghidupi setelah mereka menjadi orang yang lahir baru, manusia baru, menjadi orang percaya. Maka mereka mau mengisi hidupnya ini, mengisi perjalanannya sebagai orang yang sudah percaya, diisi dengan legalismenya tadi. Apa tadi legalisme? Sifat yang bersumber dari manusia itu untuk dia sah, dia layak, dia resmi di hadapan Tuhan. Makanya salah satu yang dipakai oleh banyak gereja dan banyak hamba-hamba Tuhan, saya dengar kalau saya berbincang-bincang dengan mereka, satu ayat yang suka mereka pakai adalah kerjakanlah keselamatan. Ini yang mereka tafsirkan untuk mengisi keselamatan itu menjadi mereka menancapkan andilnya, menancapkan usahanya, menancapkan peranannya. Karena dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Disinilah legalisme, bersifat legalis. Dan oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pada saat mengerjakan keselamatan inilah
banyak aturan-aturan yang dimunculkan. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Termasuk pada saat beribadah seperti ini. Ya. Ada aturan-aturan dalam ibadah. Berpakaian misalnya. Tidak boleh pakaian ini. Harus pakaian ini. Harus pakai jas. Dan kebetulan saya pakai jas juga. Tapi saya tidak pakai dasi. Ya. Saya pakai jas. Tapi hari ini saya tidak pakai jas. Tapi hal ini mayoritas di tempat sana menjadi sebuah harus legal. Ya, seorang pengkhotbah di mimbar dianggap tidak legal, dianggap tidak resmi pada saat dia tidak berpenampilan sebagaimana yang sudah diatur, ditentukan. Ada alat musik yang legal, dan legalitasnya ini saya lihat berkembang. Ada musik di 10 tahun yang lalu tidak boleh masuk ke gereja, tapi hari ini musik yang sama itu sudah boleh di gereja. Bingung. Dua 20 tahun yang lalu muda-mudi tidak boleh. Kalau di kampung kami Manortor, adik saya perempuan salah satu korban waktu itu. Ada pesta muda-mudi, dia ikut Manortor. Bapak saya marah karena bapak saya termasuk majelis di gereja. Seperti aliran kita ini. Tapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Jangankan muda-mudinya Manortor, pendetanya pun sudah ikut Manortor hari ini. Ini legalisme. Alat musik juga sama. Sekian tahun yang lalu tidak legal masuk dalam gereja, tapi hari ini menjadi legal. Berpakaian pun demikian. Makanya di gereja kita tidak ada yang dibuat satu aturan-aturan untuk berpakaian. Tapi di gereja tertentu ada petugas-petugasnya. Resmi sekali. Harus pakai jasi, harus pakai dasi, harus pakai jas. Tapi di lain pihak ada jemaat yang kekurangan bahan. Tahu kekurangan bahan? Ada nggak jemaat kita kekurangan bahan? Nggak ada. Nggak pernah saya lihat kekurangan bahan. Kekurangan bahan itu di sini punggungnya ini tidak ada kayunya. Itu namanya kekurangan bahan. Kayak banyak gereja-gereja hari ini, punggungnya kelihatan. Ada ibu-ibu perempuan, punggungnya kelihatan. Kekurangan bahan. Kayak puji Tuhan gereja kita tidak ada kekurangan bahan. Amin. Amin. Karena ada pedagang kain di sana. Banyak. Mengisi keselamatannya itulah masuk legalismenya itu. Segala peraturan-peraturan tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Banyak gereja-gereja tertentu yang tidak membolehkan minum alkohol. Padahal Paulus mengatakan, minumlah anggur supaya hangat badanmu. Yang tidak boleh itu adalah bermabuk. Tapi gereja pendeta hari ini
menajiskan setetes alkohol pun itu legalisme. Saya juga nggak terlalu masalah kalau ada orang yang merokok seperti cara minum anggur misalnya. Orang yang minum anggur itu bisa saja ada saat-saat tertentu saja. Tapi setahu saya merokok tidak seperti itu. Tidak ada orang merokok hanya karena ketemu teman-teman merokok dulu. Nah, tapi kalau minum, ada orang yang minum bir pada saat tahun baru, minum bir pada saat pesta. Orang Batak kan banyak pesta di Jakarta itu kan. Ada bir, ada di situ. Tapi kalau rokok selalu dia menjadi berkesinambungan, gitu ya. Gak ada rokok. Jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, bagi saya bukan merokoknya itu, tetapi ikatan rokoknya itu, ia menjajah orang tersebut. Tapi gereja tertentu mengatakan bahwa merokok itu adalah dosa. Saya tidak mengatakan itu dosa, tetapi janganlah kita diperhamba, gitu ya. Jadi jangan kita legalisme. Apa dikatakan oleh ini ayat terakhir kita ya, Rasul Paulus, Galatia 3. Galatia 3 ayat 3. Ya. Galatia 3 ayat 3. Sudah? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Engkau sudah mulai di saat lahir baru, yaitu bahwa keselamatan kita murni hanya karena kasih karunia. Ya. Sekarang, apakah kamu sebodoh itu setelah engkau berjalan sebagai orang yang lahir baru, tetapi di tengah-tengah perjalananmu engkau tambah-tambahkan dengan segala daya upayamu. Jadi artinya dari awal kita lahir baru hanya semata-mata karena kasih karunia-Nya. Maka di dalam perjalananmu pun sebagai orang yang percaya bahwa itu hanya semua karena kasih karunia-Nya. Dan saya berkali-kali, adapun engkau berbuat baik, berlakuan baik, bukan sebagai engkau legal di hadapan Tuhan, bukan supaya engkau resmi di hadapan Tuhan, bukan supaya engkau sah di hadapan Tuhan, tetapi hal itu adalah secara buah yang muncul dari kehidupanmu sepanjang engkau sebagai orang yang percaya. Jadi jangan dipelintir Bapak Ibu. Jangan dipelintir. Kalau begitu tidak perlu berbuat baik. Begitu biasanya orang. Ya. Berbuat baik tapi bukan bahagian dari legalitas. Berbuat baik kita adalah sebagai buah-buah, sebagai imbas, sebagai dampak, sebagai hasil dari orang yang sudah lahir baru. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada Roma 11 tadi ya, antara kita, supaya di dalam perjalanan kita jangan ada satu pun dari jemaat di tempat ini mau menambahinya. Ya, hiduplah engkau sebagaimana secara alami. Bahwa engkau tidak perlu menambah ini supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Jangan tambahi kelayakanmu di hadapan Tuhan bukan karena apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan.
Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan adalah murni sebagai buah, sebagai hasil, sebagai dampak. Engkau sebagai orang yang telah lahir baru. Tapi di hadapan Tuhan jangan pernah sedikit pun terpikir bahwa perbuatanmu itu untuk menambahi engkau dikasihi, engkau disayangi oleh Tuhan. Tapi yakinilah bahwa kasih-Nya jauh melampaui daripada segala syarat-syarat yang kau miliki. Ya. Amin. Coba ayat 11 tadi ya. Ayat 6 ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kebaikan Tuhan kepada kita tidak sedikit pun dipengaruhi karena perbuatan kita. Amin. Kemurahannya, murni kemurahannya. Tidak ada sedikit pun nilai dari perbuatan kita untuk kita dapatkan kasih karunia-Nya. Perbuatan baik kita adalah benar-benar sebagai buah-buah. Karena kita ranting-ranting yang tercangkok ke pokok anggur itu. Maka akan secara otomatis kita menghasilkan buah-buah di tengah kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu pastikan gereja kita tidak sedikit pun sifat legalisme. Jangan buat peraturan-peraturan seperti ini, tidak boleh berpakaian seperti ini. Maka saya anjurkan kepada kita, kembangkanlah budayamu. Kalau ada pakaian daerahmu, berpakaian daerahlah bergereja. Jangan kita mau kembangkan budaya-budaya dari luar sana. Seperti ini pakaian dari luar sana. Yang menjadi keharusan hari ini di gereja. Dan itu sudah bertahun-tahun. Tapi pada saat ada di sebelah sana sekarang yang memiliki aksesoris dari negara sana, kita juga kebakarannya tanpa kita sadari juga. Saya tidak menerima. Saya juga menyadari kita Kristen ini pun kayaknya hanya mencela juga loh. Jas ini adalah budaya sana. Dasi pun budaya sana. Makanya kalau saya memiliki pakaian yang dari corak ulos misalnya, saya akan tampil di sini. Makanya saya sering berpakaian batik. Batik itu dari daerah. Batik dari daerah mana? Jawa. Dari Jawa. Karena itu sudah umum, mayoritas sudah nasional ya. Tapi kalau ada pakaian, kalau sorry nanti kasih dari NTT, pakaian NTT, saya akan pakai. Amin? Amin? Tidak ada legalitas. Maka ada sekarang pendeta yang harus pakai tahu seperti ini, jual, hitam dan dari cabang dua putih. Harus. Dan pastikan gereja kita tidak ada sedikit pun legalisme. Jangan cemarkan kasih karunia. Amin. Maka berpakaianlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita bisa bercorak-corak nanti ada pakaian budaya sana, ada pakaian ini, ya berpakaian seperti itu. Gak seperti yang di sana harus kebaya semua. Padahal setahu saya ya, karena saya orang Batak, kebaya itu bukan budaya Batak. Ya, tapi sekarang ada gereja tertentu yang mengharuskan mereka harus berkebaya, memakai seperti ini. Menganggap mereka tidak resmi masuk ke gereja kalau tidak berpakaian seperti ini. Oleh karena itu berpakaianlah secara sopan. Amin. Sopan dan rapi.
menganggap perempuan tidak boleh berpakaian celana panjang. Perempuan tidak boleh berpakaian celana panjang. Kata gerejanya, pendetanya pun, lebih bagus mereka saya perhatikan memakai rok mini daripada celana panjang. Di mana sehatnya itu? Ya, di mana sehatnya? Padahal para menteri perempuan-perempuan itu berpakaian celana panjang. Ya. Tapi janganlah berpakai celana panjang yang straight itu juga, gitu ya. Pakai celana panjang sih celana panjang, tapi straight juga. Ya. Berpakaianlah yang pantas. Amin. Jadi kita seharusnya Kristen janganlah legalisme. Amin. Tetapi kita benar-benar hubungan yang murni, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi seperti bagaimana saya katakan tadi, coba perhatikan sekarang ternyata masih mayoritas gereja hari ini disadari atau tidak disadari, tapi dari pemahaman kita ternyata bahwa mereka masuk dalam kategori legalisme. Agama yang legalis apa? Salah satu Yahudi. Yahudi itu legalisme. Tapi hari ini pun banyak aliran-aliran di Indonesia yang seperti itu. Antara lain apa? Tidak boleh dipotong, dirapiin boleh. Ya seperti saya, seperti kita semua, gak boleh dicukur sampai habis. Itu legalisme. Siapa yang legalis sekarang di Indonesia? Perhatikan. Jangan gereja ikut-ikutan seperti itu. Amin. Amin. Jangan kita terkontaminasi dengan agama Yahudi, dengan